Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, akramani wa arsyadani wa iyyakumullah. Marilah kita memuji Allah Rabbuna Azza wa Jalla dan kita ucapkan kalimat pujian dan syukur kita berikut ini. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihah. Kemudian salawat dan salam kita untuk asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Ibadallah, seluruh nabi dan rasul yang diutus oleh Allah ke muka bumi ini, kata Rasulullah, telah memperingatkan kaum mereka masing-masing tentang kemunculan sesosok manusia yang memiliki daya fitnah teramat sangat dahsyat. Manusia ini keturunan Nabi Adam. Dia adalah seorang lelaki, tetapi tunduk kepadanya seluruh jin dan setan satu muka bumi. Seluruh para ahli sihir, seluruh dukun-dukun akan sujud menyembahnya dan menganggapnya sebagai Tuhan mereka. 2/3 manusia di muka bumi ketika kemunculannya, kata Rasulullah, akan mengangkatnya sebagai Tuhan. Kesaktian yang dimilikinya melebihi segala apa yang bisa dibuat oleh sebuah teknologi canggih. Para ahli-ahli sihir memiliki kemampuan lokal, tapi orang ini memiliki kemampuan yang sifatnya global. Makhluk ini oleh Rasulullah dipanggil dengan nama Dajjal. Tidak ada satupun nabi, rasul yang Allah utus, melainkan pasti memperingatkan kaum mereka masing-masing tentang bahayanya Dajjal ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya yang paling rinci menjelaskan kepada kalian, saya yang paling lengkap menguraikan kepada kalian tentang Dajjal. Pada malam hari ini kita akan fokus membahas tentang manusia yang satu ini, karena menurut nubuat Nabi, tanda-tanda kemunculannya, tanda-tanda kehadirannya terjadi sudah pada masa kita, dan dalam keyakinan hamba Allah yang berbicara bahwa sebentar lagi sang terlaknat ini akan memasuki seluruh kota-kota di muka bumi. Ibarat Allah, saya tidak akan menguraikan Dajjal ini bapaknya siapa, emaknya siapa, lahir tanggal berapa, jam berapa, di mana, itu nggak penting semuanya. Kita masuk pada topik yang penting-penting saja. Lagi pula waktu kita hanya terbatas. Apa sabda Rasulullah dalam Sahih Muslim? Ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'ah fitnah akbar minad Dajjal. Sejak Adam Allah ciptakan sampai kiamat terjadi, tidak ada fitnah yang lebih besar yang harus dihadapi oleh umat manusia di bumi ini melebihi fitnahnya Dajjal. Bahkan di riwayat yang lain, Rasulullah juga bersabda, seandainya semua fitnah-fitnah yang pernah terjadi di muka bumi kepada manusia seluruhnya dihimpun dan disatukan, lalu muncul Dajjal dengan membawa fitnah tersendiri, diadu mana yang lebih berat fitnahnya, kata Rasulullah, akan lebih berat fitnah Dajjal dibandingkan seluruh fitnah yang pernah ada di muka bumi. Rasul khawatir betul dengan Dajjal ini, khawatir betul.
Sampai-sampai Rasulullah mengharamkan umatnya, jangan pernah berjumpa dengan Dajjal, jangan pernah keluar dari persembunyian kalian ketika Dajjal datang ke kota kalian. Jangan pernah. Nanti kata Rasulullah, akan ada seorang lelaki yang merasa sangat yakin imannya sangat kuat, yakin dia tidak akan terpengaruh atau berubah akidahnya oleh Dajjal, lalu dia dengan sengaja berjumpa dengan Dajjal. Sesaat dia melihat Dajjal, Dajjal melihat kepadanya, menguaplah iman yang ada di dadanya, keluar dari hatinya, keluar dari dadanya, keluar dari tubuhnya, maka dia pun menjadi kafir kepada Allah. Dia menyembah Dajjal langsung di tempat. Sekalipun Dajjal sudah meninggalkan kotanya, dia tetap kafir kepada Allah sampai dia mati, kata Rasulullah. Demi Allah, seandainya saya masih hidup, Dajjal keluar, saya langsung yang akan menghadapi Dajjal, kata Rasulullah. Kalian akan saya bela, kalian akan saya lindungi. Tapi kalau nanti Dajjal muncul dan saya sudah tidak ada, kalian menghadapinya, kalian harus jaga diri kalian masing-masing. Ibarat yang kami muliakan, Dajjal ini satu di antara 5 makhluk Allah yang Allah panjangkan umur. Yang pertama yang Allah panjangkan umurnya adalah iblis. Yang kedua seluruh malaikat. Yang ketiga Dajjal. Yang keempat Ya'juj dan Ma'juj. Yang kelima Nabi Isa alaihi salam. Nah, antara Dajjal dengan Nabi Isa alaihi salam, kedua-duanya ini bergelar Al-Masih. Yang satu Al-Masih Dajjal, yang satu lagi Al-Masih Isa alaihi salam. Al-Masih artinya yang memiliki kemampuan yang sangat hebat untuk menghapus. Al-Masihud Dajjal, orang yang memiliki kemampuan yang sangat hebat untuk menghapus kebenaran, bahkan menanggalkan keimanan yang ada dalam dada umat Nabi Muhammad yang punya iman kepada Allah. Ini Al-Masih Dajjal. Sementara Al-Masih Isa, orang yang diberi oleh Allah kemampuan yang luar biasa menghapuskan seluruh kekufuran dan kekafiran yang ada pada Dajjal. Tidak tanggung-tanggung, Nabi Isa memiliki kemampuan di mana Dajjalnya langsung bisa dilenyapkan oleh Nabi Isa. Tidak ada di alam semesta ini, kata Rasulullah, dari kalangan jin dan manusia yang mampu menghadapi Dajjal. Tidak ada. Satu-satunya yang Allah simpan di langit dunia, nanti diturunkan kembali ke dunia dalam rangka untuk menghapus keberadaan sang fitnah terbesar ini. Isa alaihi salam diberi oleh Allah kemampuan melebihi Dajjal, dan hanya Isa yang mampu mengalahkan Dajjal, laknatullah alaihi. Pernah di zaman Nabi, Umar bin Khattab sangat geram dengan seorang lelaki, dan hampir seluruh sahabat yakin laki-laki tersebut pasti Dajjal. Sebab apa? Pertama, dia memiliki ciri-ciri fisik yang mirip dengan fisiknya Dajjal, sesuai yang digambarkan Rasulullah. Kemudian dia tidak pernah mau duduk bersama para sahabat, apalagi di depan Rasul. Yang ketiga, dia memiliki kemampuan yang tidak ada manusia normal punya kemampuan seperti yang dia punya. Nama laki-laki ini adalah Ibnu Sayyad. Hampir mayoritas sahabat yakin Ibnu Sayyad ini adalah Dajjal. Sehingga ketika suatu hari Rasulullah bersama Umar bin Khattab, Dajjal dari balik-balik kebun kurma mengintai-intai dan mengincar-incar, memata-matai Rasul dan Umar bin Khattab. Rasul dan Umar tahu dari balik batang pohon si Ibnu Sayyad ini sudah memata-matai. Dan kayak film Tom and Jerry, Dajjal itu, si Ibnu Sayyad ini bergerak dari satu batang pohon kurma kepada batang pohon kurma yang lain dengan kecepatan yang manusia biasa tak punya. Begitu cepatnya. Dan itu adalah gerakan jin, itu adalah gerakan setan. Kalau dalam film kartun gerakan Tom and Jerry. Umar langsung menghunus pedangnya dan minta izin pada Rasul.
Ya Rasulullah, izinkan saya. Kata Rasul, ente mau ngapain? Itu Dajjal ya Rasul. Izinkan saya membunuh Dajjal. Kata Rasulullah, hai Umar, jika dia memang benar-benar Dajjal, kamu tidak akan mampu mengalahkannya. Dia bukan lawanmu. Lah, Umar bin Khattab ini sejazirah Arabia, siapa yang berani melawan dia? Sekarang kata Rasulullah, kalau dia memang Dajjal, bukan kamu tandingannya. Kamu ini gak ada apa-apanya bagi dia, hai Umar. Dan kalau dia bukan Dajjal, lantas apa alasanmu membunuh orang sembarangan? Mendengarkan itu, Umar langsung masukkan kembali pedangnya. Ya wes. Ibarat Allah yang kami muliakan, Rasulullah meninggal dunia, Abu Bakar naik menjadi khalifah. Abu Bakar meninggal dunia, Umar yang naik menjadi Amirul Mukminin. Menjelang meninggal, Umar masih bersumpah, demi Allah saya yakin betul Ibnu Sayyad adalah Dajjal. Itu kata Umar bin Khattab. Sofiyah juga yakin bahwa Ibnu Sayyad adalah Dajjal. Aisyah radhiyallahu anha juga yakin Ibnu Sayyad adalah Dajjal. Anas bin Malik, Ubay bin Ka'ab, tidak sedikit sahabat-sahabat yang yakin Ibnu Sayyad adalah Dajjal. Ala kulli hal, ini tentang pengantar. Saudara-saudari hamba-hamba Allah yang kami muliakan, kenapa kita perlu cemaskan Dajjal ini? Lah kalau Nabi dan Rasul saja cemas, gimana kita nggak cemas? Ketika Nabi mengharamkan kita jangan coba-coba ketemu dengan Dajjal, berarti ada sesuatu yang dahsyat pada diri Dajjal ini. Ada sesuatu yang paling dikhawatirkan pada Dajjal ini, dan kemunculannya adalah petaka terbesar. Coba bayangkan, semua fitnah yang ada di muka bumi ini yang pernah melanda umat manusia, disatukan seluruh fitnah-fitnah yang ada sepanjang sejarah, lalu diadu tanding dengan fitnah yang dibawa oleh Dajjal. Kalah seluruh fitnah yang ada. Betapa dahsyatnya fitnah Dajjal ini. Maka Nabi mengajarkan betul agar selepas sholat, pas tahiyat akhir, selesai sujud yang terakhir, sebelum Assalamualaikum, harus membaca doa perlindungan dari Dajjal. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih Dajjal. Sampai begitu spesialnya, sehingga minta kepada Allah, khusus lindungi hambamu ini Allah dari fitnahnya Dajjal. Ya Rabb, wahai hamba-hamba Allah yang kami muliakan, sekarang Dajjal itu siapa? Wah. Sebelumnya banyak beredar dalam pemikiran masyarakat awam dan umum, Dajjal itu matanya satu, di sini letaknya, ya kan? Kemudian dia itu tinggi, besar, seperti yang dijelaskan di salah satu televisi nasional. Ada seorang ustadz sedang memberikan ceramah live, ditanya oleh penontonnya, Dajjal itu apa? Dijawab, jawabannya membuat saya miris. Apa jawabannya? Oh, Dajjal itu tinggi, laut yang dalam, kalau dia masukkan kakinya ke dalam laut hanya semata kaki saja. Kalau dia melangkah, satu langkahnya saja bisa melintasi 1-2 negara. Masya Allah. Kalau dia berbicara di timur, orang yang di barat bisa mendengarkan suaranya dengan jelas. Kalau dia kencing di sebuah kota, banjir kota itu. Geleng-geleng kepala saya mendengarnya. Ya Allah, ini yang mendengarnya adalah jutaan orang. Dia menjawab dengan jawaban yang dari SD masih itu yang saya tahu. Itu yang dijawabnya. Suatu hari, semoga Allah izinkan saya bisa menyampaikan di TV yang sama materi ini, atau di salah satu televisi nasional sebagai penimbang. Alhamdulillah Allah kasih YouTube lebih bagus daripada ini. Ya, lebih luas lagi jangkauannya. Alhamdulillah. Baik. Dajjal itu, kata Rasulullah, laki-laki seperti kalian, normal, manusia biasa. Kelebihannya dia berumur panjang.
laki-laki ini kata Rasulullah lebih pendek dari kalian sedikit. Satu orang ya. Kalau menurut Syekh Imran Hussein, Dajjal itu diartikan dengan sistem. Amerika dan PBB sekarang adalah Dajjal katanya. Tetapi minta maaf, beliau agak sedikit atau terlalu berani dalam masalah mentakwil-takwilkan hadis kepada makna yang lain. Padahal Nabi menyebutkan rinci dari ujung rambut sampai ujung kaki Dajjal itu. Macam mana mau ditakwilkan? Seorang laki-laki dibandingkan kalian dia lebih pendek sedikit kata Rasul. Kan sudah jelas itu. Kemudian rambutnya keribu. Takdir yang menentukan. Yang jelas kalau ini cakep, ini antri wanita solehah mau dengan dia. Sementara kalau Dajjal itu memang keribu. Masih ingat dulu si Sri Satya Sai Baba, Ahmad Albar kalau kita penyanyi lama dulu. Ibunya. Kemudian kata Rasulullah, badannya gumpal, full daging, sekol. Beda kan? Kalau ini badannya ideal. Kulitnya berwarna hitam gelap tapi pucat seperti mayat. Dan ada bercak-bercak merah di beberapa bagian kulitnya. Kedua bola matanya kata Rasulullah menyembul keluar. Hanya sisa sedikit aja masih di sarangnya. Sementara mata yang sebelah kanan tertutup oleh daging kening Dajjal ini yang meleleh. Daging kening ini meleleh menutupi matanya yang sebelah kanan. Ujung daging kening yang meleleh nempel di pipi. Sisa lelehan daging kening itu bergelantung seperti dahak atau seperti jengger ayam, menjijikkan. Sementara tonjolan mata yang sudah hampir keluar itu sangat nampak dari daging kening yang meleleh ini yang menempel di sini. Matanya yang sebelah kiri hampir 2/3 sudah berposisi di luar, berkabut. Warna hitam mata kita ini, warna hitam ini, kalau dia berwarna hijau kaca. Lehernya dibandingkan dengan kalian kata Rasulullah lebih panjang lehernya Dajjal sedikit. Bahu kanan dengan bahu kirinya sangat berjauhan jaraknya, dadanya lebar, full daging. Dan bahu kiri bahu kanannya mereng. Kakinya ketika berjalan, kedua mata kakinya saling berjauhan dan kedua jempol kakinya saling berdekatan. Udah kebayang? Jelek kan? Jelek.